Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri katakan ojo turu lo yo. Ya. Karena kursinya enak, AC-nya dingin ya. Suara saya sendu-sendu ya. Enak kayak turu ya. Ya, saya sampaikan firman Tuhan tidak lama-lama, hanya singkat. Saya rindu supaya tujuan dari firman Tuhan ini kita melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau melakukan firman katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Udah mau selesai ya. Loh, cepet ya. Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu. Mari kita fokus pada kalimat yang pertama. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Nah kalau saudara gak kenal Yesus, gimana saudara bisa sayang Yesus? Anda harus kenal Allah Anda. Nanti Anda bisa sayang dengan Allah Anda. Dan dikatakan di sini bahwa binasa karena enggak mengenal Allah. Kalau saudara buka Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara baca firman, ya itu adalah Allah. Alkitab itu akan hidup kalau kita lakukan firman. Memang itu tulisan iya, tapi itu firman Allah, itu Allah. Harus kita baca. Di sini Bapak Ibu Saudara masih baca Alkitab, amin. Haleluya. Ya, Alkitabnya harus dibaca karena itu adalah Allah, firman Allah. Di situ ditulis ya, balas yang jahat dengan jahat, betul? Loh, betul. Wah, ini mulai ngelilir ini ya. Balas yang jahat dengan yang baik. Loh, itu firman Tuhan. Terus ya hati yang gembira adalah obat yang loh iya. Jadi dengan saudara gembira, hati gembira maka obat yang hancur. Iya saudara. Nah firman Tuhan kalau kita hidupi maka jadi hidup. Nah kalau bicara tak kenal maka tak sayang, nah saya melihatkan Bapak Ibu Saudara ya yang hadir, ada opa oma, ya ada juga yang selain opa oma yang hadir. Nah kalau ingat-ingat bicara tentang sayang gitu ya, pasti kan tentang cinta, betul ya? Tentang kisah kasih, apalagi kisah kasih di sekolah. Wah itu ya. Kalau zaman sekarang, anak sekarang kalau naksir itu kan udah pakai HP, betul ya? Nah zaman dulu kan pakai apa? Surat, ya. Kirim surat, mancal sepeda gitu tuh. Terus kalau rindu gimana? Kalau kangen gimana? Ngomong ke siapa? Ke pacar. Ke siapa kalau kangen? Ke burung. Loh kok bisa? Oh burung nyanyikanlah. Nah, itu. Katakan padanya ku rindu. Lah itu kan. Jadi zaman dulu kangen ke burung. Karena kenapa? Iya, pakai surat ya dikirim. Jadi kangennya sekarang nyampainya baru berapa hari gitu. Lah kalau kita di Malang terus pasangan kita misalnya di Jakarta, berarti rindunya itu baru tersampaikan berapa bulan gitu ya. Nah itu. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi ya atau HP, klik Android, nah itu. Nah, wah sayang. Iya. Lah. Ya, ini bukan ibadah pionir Roma. Gerakan kaki Dian ini. Ya, jadi ya puji Tuhan ya opa oma gereja kita itu lengkap, semua ibadah ada. Dari yang kecil, ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita juga fasilitasi opa oma ibadah lansia sekarang tiap minggu, tiap Kamis. Oh iya bukan tiap minggu ya. Tiap Kamis, kalau tiap ya maksudnya istilahnya ya setiap Kamis minggunya ya gitulah ya. Setiap Kamis kenapa? Supaya opa oma punya
ke komunitas, ya kegiatan. Tapi opa oma jangan datang karena ngejar nasi kotaknya, ya. Opa oma datang karena apa? Karena supaya saling menguatkan, saling mendoakan. Loh iya, ya itu semua itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu mengikuti. Tapi jangan ngejar yang mengikutinya. Yang dikejar apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah ya firman, yaitu Allah. Nah sebab itu gereja kita ngadakan semua ibadah, gereja anak ada, gereja remaja ada, gereja pemuda ada, sampai usia yang pionir lansia juga ada, yang biasanya sebulan sekali jadi setiap Kamis ada. Tujuannya apa? Supaya opa oma ketemu saling menguatkan, lalu ketemu ngomong firman, jangan ngomong yang negatif, bisa? Jangan sakit awakmu ya jangan. Ketemu gimana? Sehat, luar biasa, bukan biasa di luar loh ya. Lah biasa di luar keroan ya toh. Luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati gitu loh. Amin. Iya. Nah sekarang kalau kita tidak mengenal Allah, ya kita nggak bisa melakukan firman. Bagaimana cara kita melakukan firman? Bagaimana? Kita belajar dengan sederhana. Jujur. Kalau sudah ngambil nasi kotak satu, ya ngomong satu. Jangan ngomong belum. Nah ini. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Betul apa? Betul apa? Ini saya cerita yang di Kutub Utara ya. Nah. Tapi nggak tahu lewat sekali ke sini ya. Loh iya. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak melakukan firman. Lebih baik jujur. Ya. Jujur itu ada banyak macamnya, Bapak Ibu Saudara. Ada jujur kacang hijau, oh itu bubur ya. Ya ini ngecek, takutnya udah tidur ya. Nah kalau kita mengenal Allah, maka kita akan jujur. Hari ini saya mau bicara tentang jujur. Karena kalau kita mengenal Allah, kita itu hidupnya jujur, apa adanya, tidak suka bohong, tidak suka mencuri, tidak suka melakukan hal yang jahat. Amin. Iya. Iya. Kenapa, Ma? Oh. Iya. Nah jadi seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara juga yang di live streaming. Karena live streaming ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ya hari ini saya juga sampaikan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu adalah firman Tuhan. Mari kita hati selalu gembira. Jangan ada kepahitan, jangan ada kekecewaan. Saya mau tanya, kalau kita kepahitan, kekecewaan, yang rugi siapa? Diri sendiri. Itu sama dengan sampah. Sama dengan nyimpen hal yang busuk. Lah sekarang orang lain yang kita pahiti ketawa-ketawa. Kita yang nangis-nangis. Berarti yang rugi siapa? Ya kita, diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita mengenal kasih. Kalau kita mengenal Allah, kita mengenal jujur. Ayo opa oma, gereja senang memberkati jemaatnya, tapi belajarlah jujur. Bisa? Iya, orang jujur pasti mujur. Iya, percaya saya. Orang kalau jujur, Tuhan itu buka berkat itu loh, melimpah. Tapi lek suka bohong, nitilan, bungkusan, ya. Terus nggak jelas itu. Sukar untuk Tuhan juga untuk berkati. Nanti berkatnya itu cuma sekelutuk gitu, padahal Tuhan siapkan berkat yang besar. Mari kita belajar jujur. Apa? Iya, pancen oye, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa umatku, kita semua harus mengenal Allah. Jadi saya balik kalimat firman Tuhan ini, kalau umat tidak mengenal Allah menjadi binasa, tapi saya ganti kalimat positif. Umatku hidup kekal kalau mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita akan beroleh hidup kekal. Amin. Mari kita rubah semua hal yang negatif, kita rubah menjadi positif. Jadi membangun, ya. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan semua ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi harus suka firman, ibadah. Ibadah itu enggak cuman Bapak Ibu Saudara datang, duduk, enggak.
pulang firman-Nya apa dilakukan. Tadi saya cuma kasih 2 aja kata, jujur dan kasih. Jujur, semua dalam kehidupan kita harus jujur. Yang kedua apa? Kasih, harus mengasihi. Udah 2 itu aja. Jadi Bapak Ibu Saudara pulang tahu oh iya ya jujur dan mengasihi. Karena 2 sifat ini salah 2 dari sifat Allah. Kalau kita kenal Allah, kita jujur. Kalau kita kenal Allah, kita juga penuh kasih. Amin.